Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman soleh dan soleha anak kelas 3. Berjumpa lagi dengan Bu Nia dalam pembelajaran tematik tema 4 subtema 2. Materi kita hari ini adalah tentang kewajiban dan hak di sekolah. Sebelum kita mengupas materi lebih mendalam lagi, kita membaca lafaz basmalah dan doa belajar terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi zidni ilma warzuqni fahma. Nah, kita harus mengetahui dulu nih pengertian dari sekolah. Sekolah adalah lembaga pendidikan formal tempat menuntut ilmu, berinteraksi dan bersosialisasi antara seluruh warga sekolah. Di dalam sekolah ada siswa juga loh dan ada guru, di mana setiap siswa dan guru mempunyai hak dan kewajiban di sekolah. Apa saja sih kewajiban murid di sekolah? Ada banyak sekali. Ibu bahas ya satu persatu. Yang pertama, kalian harus belajar dengan giat dan sungguh-sungguh. Yang kedua, kalian harus menghormati dan menghargai guru dan warga sekolah lainnya. Yang ketiga, memelihara dan menjaga fasilitas sekolah, jangan merusak ya, jangan mencoret-coret dan sebagainya. Yang keempat, harus menjaga nama baik sekolah. Yang kelima, menjaga kebersihan sekolah. Yang keenam, mentaati peraturan sekolah. Yang ketujuh, kalian harus hadir tepat waktu di sekolah. Yang kedelapan, harus mematuhi perintah guru. Kesembilan, memakai seragam sekolah. Yang 10, mengikuti seluruh kegiatan di sekolah dengan baik, misalnya ada upacara, ada pramuka, dan sebagainya. Yang ke-11, memelihara keamanan dan ketertiban di kelas dan lingkungan sekolah, tidak membuat keributan atau keonaran. Yang ke-12, mengerjakan tugas tepat waktu. Jadi kalian kalau dikasih tugas di rumah harus segera dikerjakan ya. Setelah kita membahas tentang kewajiban murid di sekolah, kita juga harus tahu tentang kewajiban guru di sekolah. Di antaranya adalah 1. Mengajar, mendidik, mengarahkan, dan membimbing murid dalam belajar. Yang kedua, guru juga harus bersikap adil, bijaksana, dan tidak membeda-bedakan murid. Yang ketiga, guru memberikan nilai dan mengevaluasi hasil belajar murid. Misalnya kalian setelah melakukan PH, PAS, PTS dan sebagainya, guru menilai deh. Yang keempat, guru memberikan nasihat dan memperingatkan murid dengan lembut dan kasih sayang. Kelima, memberikan tuntunan dan keteladanan. Yang keenam, memberikan sanksi yang mendidik kepada murid sebagai bentuk ketegasan apabila murid melanggar peraturan. Setelah kita membahas kewajiban, maka kita bahas juga nih tentang hak. Setelah kita melakukan kewajiban, maka kalian berhak untuk mendapatkan sesuatu. Apa saja nih hak murid di sekolah? Yang pertama, mendapatkan ilmu dan bimbingan dari guru. Yang kedua, disayang dan diperhatikan guru. Yang ketiga, mendapat fasilitas dan pelayanan dari guru dan sekolah. Yang keempat, mendapat perlakuan adil dari guru. Yang kelima, mendapat penghargaan atas prestasi yang telah diraih, misalnya reward atau nilai yang bagus. Yang keenam, mendapat kesempatan untuk mengembangkan potensi dan kemampuan. Misalnya kalian kalau punya potensi, kalian mengikuti lomba-lomba. Yang ketujuh, mendapatkan perlindungan dari guru. Misalnya ada teman yang jahil atau iseng kepada kalian, maka kalian boleh menceritakan kepada guru, maka guru akan memberikan perlindungan. Yang kedelapan, meminjam buku di perpustakaan. Setelah kita membahas hak murid, maka guru juga mempunyai hak di sekolah setelah melaksanakan kewajibannya. Apa saja? Yang pertama, guru harus dihormati dan dihargai. Yang kedua, menggunakan sarana, prasarana, dan fasilitas pendidikan untuk menunjang kelancaran mengajar. Yang ketiga, mendapat perlindungan dalam melaksanakan tugas dalam bentuk rasa aman dan jaminan kesehatan. Yang keempat, memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan penghargaan kepada murid. Yang kelima, diperhatikan oleh murid saat mengajar. Jadi kalian ketika guru mengajar jangan ngobrol, jangan bercanda ya, harus memperhatikan. Sekolah merupakan rumah kedua. Jadi selama kita berada di sekolah, kita harus jaga kebersihan ya, agar
kita nyaman. Apa saja sih yang bisa kita lakukan untuk menjaga sekolah kita agar sehat dan bersih? Yang pertama, kalian bisa melakukan cuci tangan pakai sabun dengan air yang mengalir agar bersih. Kemudian, kalian juga bisa milah buang sampah nih. Yang ketiga juga jajan jangan di luar sekolah, jajan harus di kantin sekolah. Kemudian kalian juga bisa mengikuti kegiatan olahraga yang ada di sekolah secara rutin. Yang kelima adalah kalian bisa nih ke UKS timbang berat badan, ukur tinggi badan. Kemudian kalian juga kalau lagi buang air kecil atau buang air besar, BAK, BAB harus di toilet, harus di kamar mandi sekolah ya. Dan juga kalian harus membebaskan sekolah dari jentik nyamuk. Jadi kita harus hidup bersih. Insya Allah sekolah kita akan bersih dan sehat. Nah, dalam kita beraktivitas di sekolah pasti kalian jajan. Tempat-tempat sampah tersedia di ujung-ujung sudut-sudut sekolah. Kalian harus membuang sampah pada tempatnya ya, karena Islam cinta kebersihan. Dan kebersihan juga sebagian dari iman. Jadi kalau kita orang yang beriman, insya Allah kita akan menjaga kebersihan selama kalian berada di sekolah ya. Ayo berperilaku hidup bersih dan sehat. PHBS nih di sekolah. Karena dengan lingkungan sekolah yang sehat, siswa akan belajar semangat dan prestasi siswa juga meningkat. Apa aja sih manfaat sekolah setelah kita menjaga kebersihan? Maka sekolah kita jadi sehat dan bersih. Apa aja nih manfaatnya? Yang pertama, kita nyaman saat beraktivitas di sekolah. Yang kedua, kita tadi semangat dalam belajar. Kalau murid semangat dalam belajar, kalau guru semangat dalam mengajar. Yang ketiga, dengan sekolah yang bersih dan sehat tidak mudah terserang penyakit. Yang keempat, udara di sekitar sekolah pun akan menjadi segar. Yang kelima adalah sekolah aman, bersih, dan sehat. Nah, dalam beraktivitas di sekolah, kita pun juga pasti akan berbicara dengan orang-orang yang ada di sekolah atau warga sekolah lainnya. Ada kewajiban atau etika yang harus kita lakukan saat orang atau warga sekolah berbicara dengan kita. Apa saja sih? Yang pertama ya adalah kita harus mendengarkan dengan baik. Yang kedua, tidak memotong atau menyela pembicaraan. Yang ketiga, fokus kepada lawan bicara. Jangan ketika orang lain berbicara kita melakukan aktivitas yang lain. Yang keempat, menatap mata orang yang sedang berbicara. Yang kelima, kita tidak boleh mengubah topik pembicaraan secara mendadak. Biarkan orang yang berbicara itu menyelesaikan pembicaranya terlebih dahulu. Yang keenam, dapat menjaga rahasia kalau pembicaraan itu memang tidak boleh disebar luaskan. Yang ketujuh, memberikan tanggapan atau jawaban bijak dan santun saat meminta pendapat kita. Itu kewajiban saat orang lain berbicara dengan kita ya, ketika kalian berada di sekolah. Nah, kita pun mempunyai hak ya, mempunyai hak ketika kita berbicara juga sebagai pembicara. Apa saja sih? Yang pertama adalah fokus kepada lawan bicara. Yang kedua, hindari kata-kata yang tidak dipahami ya kalau kita berbicara dengan orang lain. Yang ketiga, kita harus berbicara dengan bahasa yang baik, sopan dan mudah dipahami. Yang keempat, kita harus berbicara dengan jujur, jangan ditambah-tambahkan, jangan dikurangi. Yang kelima, kita harus berbicara dengan keadaan tenang, tidak tergesa-gesa. Yang keenam, tidak menggunakan suara tinggi. Nah, pembahasan materi pada hari ini udah ya semuanya, kewajiban dan hak murid dan guru, juga bagaimana juga cara kita berbicara dan juga mendengarkan orang saat berbicara ketika kita berada di sekolah juga. Pesan ibu, tetap semangat ya, tetap jaga kesehatan, tetap semangat kalian belajar, tetap belajar selalu walaupun kalian di rumah. Sekian pembelajaran pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.